Pembinaan empangan di Kampung Tampasak Pabakon Penampang telah mencipta episode bersejarah kepada kehidupan penduduk Kampung Tampasak. Dan meskipun jarak pemindahan rumah dengan empangan Pabakon sangat dekat, kenangan manis yang telah tercipta di kampung asal tidak akan pernah terganti. Malahan ia akan menjadi episode terpahit penduduk Kampung Tampasak semasa melangkah keluar dari kampung mereka sendiri yang telah ditenggelami air, dan penduduk kampung terpaksa meninggalkan harta peninggalan nenek moyang mereka demi membekalkan air di seluruh kawasan kota Kinabalu, Sabah. Untuk di aukopono ko imbulay. Paniting await no. Tumbolog nga son tulud-tulud. Kawalayan ko otorono ingga bioduhan. Dana no pono do kinutuan sandat. Bayno hino kono di. Walay ko asampit. Ingga ti nondo pemuta naman. Ingga no di tuniway bang, tumbolog, tayam tungakor. Waig no amok no di oniting begal di pagulo. Kinulumison pagundahay di pagulo si Gogi natagak sabak no. Waig minokok araat ko nuhaw no tungkusan dahay. Waig ipinuluyong no ingaton no irino po nga promo matodahay. Orang kampung dari sini terdiri daripada tanaman padi dan padi bukit, di sawah, dan ada juga menjual hasil tanam-tanaman lah daripada tanah. Dan di kampung ini mempunyai lebih kurang 200 ribu penduduk, dan kami mempunyai sekolah di sekitar Tampasak, di raya, di raja, dan jalan raya, elektrik begitu. Jadi di kampung ini kami hidup harmoni tanpa gangguan. Namun keharmonian penduduk kampung itu berubah setelah pembinaan empangan Bebangun itu terjadi. Ini juga kasih pindah secara paksa kita. Jadi semua rumah pun diroboh, dan sekolah pun diroboh, gereja pun diroboh, raya pun diroboh. Jadi kami memang terkesan lah. Kami menangis pun tidak guna juga, pasal ini adalah arahan kerajaan. Kami mau tinggal sini pun, apalagi kami mau tinggal, dan raya pun tidak ada, elektrik pun tidak ada. Jadi terpaksa kami pindah. Kami tidak mau pindah, tapi apa boleh buat? Jalan raya ditutup, elektrik dikasih putus. Jadi kami terpaksa takut dan pindah lah. Kami akan menangis sebab kami kehilangan kampung yang dari dulu, dari nenek moyang kami. Jadi itulah saya merasa sedih lah atas pembinaan empangan ini. Peristiwa yang paling menguris hati selepas pindahan ada kematian Dadu Timbanan yang dibunuh. Tulang rusuk dipatah, muka ada lebam. Kali pembunuh itu mau merumpak dia lah. Saat dia paling masa itu dia yang paling tua, dan waktu itu juga urusan pembayaran pempesan sedang dalam proses di kebanyakan keluarga. Masih lagi saya ingat Dadu Timbanan cakap dulu, yang rumah dia bilang rumah yang diberi itu macam keranda katanya, sebab kita tinggal sana tapi tidak apa-apa, cuma makanan dia bilang. Yang paling saya kasihan lagi adalah keluarga yang ramai anak dan ada masalah keluarga. Ibu kena pukul oleh laki mabuk. Ada di antara keluarga yang terpaksa sewa tanah di pelopis, kerja di kilang, tapi semua itu tidak bertahan. Lagi-lagi waktu itu kami tidak dibenarkan masuk. Kami terpaksa menjadi seolah-olah macam pencuri balik kampung sendiri yang ambil masa panjang untuk jalan kaki bagi mencari sesuatu nasi untuk keluarga di tanah pusaka. Di kampung kami sekarang kami ada di Open Organic Community, tapi statusnya tergantung. Tanah pusaka kami baki empangan, dalam kata lain tadahan air yang memberi sumber utama ataupun tambahan dan perlu dijaga untuk generasi akan datang. Pesan saya, jaga tanah pusaka dari dirampas oleh pihak lain. Warta dalam pembinaan kami itu
ada 50 ekar. Itu pun baru kami dapat dari tahun 2017. Tetapi itu 50 ekar. Tuntutan asal kami adalah 200 ekar. Dan itu tidak mencukupi bagi kami lah. Sebab hanya tapak-tapak rumah saja, tidak ada tempat untuk bertani. Kami di sini kampung Tampasak sekarang yang dulu itu kan kalau kami mau tanam-tanam apa-apa di sini sana cari makan pun sana tanam sendiri. Kalau mau pergi cari ikan pun bebas di sini kampung Tampasak. Kalau pergi tanam nih apa itu ubi-ubi pun tanam sendiri, tidak ada yang begaduh. Kalau pindah sudah di rumah di Bebangun sudah kan yang sekarang itu susah. Kalau kalimpas punya tanaman kan begaduh sudah itu kurangnya. Sudah kalau di sini senang dah. Dan kuburan pun belum lagi digigit, tapi ada dorong pagi, tapi belum ada jalan ke kuburan lah. Itu pun kami sangat susah mau kasih pindah tuh kuburan. Lebih-lebih lagi sebenarnya bapak baru 2 tahun dia meninggal, saja itu orang nggak dikasih pindah setelah pemindahan. Gitu. Itu sengsara lah, sangat sedih. Jadi harapan saya kepada kerajaan, jangan suka-suka nak buat empangan seperti di Tirian, Buayan, Tiku, Timpayasa, Lamongan begitu. Sedangkan pengurusan daripada karena hal yang ampangan pun belum kena bayar, belum siwa begitu. Jadi sudah membuat lagi ampangan yang di Buayan, di Tirian. Jadi saya rasa tidak perlu membuat ampangan. Sekiranya ini ampangan tidak mencukupi. Saya memberi sarangan supaya orang buat dengan sistem PAM seperti di Kasugoi dan di Maciang gitu. Cukuplah 5 ke 10 begitu. Saya rasa pun tidak mau cukup untuk keperluan di bandar untuk ini air lah. Jangan buat ampangan karena dia merusakkan kampung mereka dan alam sekitar, dan kebudayaan orang pun hilang gitu saja. Jadi saya berharap kepada kerajaan buatlah cara yang terbaik untuk mendapatkan air. Jangan melibatkan kampung tinggalan seperti kami. Wahai beliau, sadarlah, kampung kita adalah harta kita. Marilah kita berjuang bersama-sama untuk menjaga kampung kita demi generasi yang akan datang, dan usaha beliau kita adalah tidak sia-sia. Francisco. Wassalamualaikum.